dengan makna. Tidak ada makna, dia seperti duduk di kursi yang tanpa pondasi. Manusia seperti meleleh, tidak ada tulang. Hidup manusia itu ada satu kisah. Dan kisah itu membentuk makna. Indonesia punya kisah. Dan kisah itu termasuk menentukan mana wilayah Indonesia. Oh dulu Majapahit, oh ini wilayah. Kisah-kisah apa itu membentuk makna, membentuk sejarah. Orang Kristen mempunyai satu kisah yang paling besar. Dan kisah adalah karya Allah. Dia mencipta dan bagaimana manusia diberkati, tapi ketika berdosa dia memberikan satu janji penebusan dan telah datang. Dan karya Kristus memberikan satu pengharapan hidup baru dan satu masa depan yang akan datang. Dan akan ada sampai pada titik penyelesaian konsumasi. Inilah yang membentuk makna. Dan di tengah semuanya itu, berita Natal menjadi satu terang benderang di tengah kegelapan. Amin saudara. Dan itu menjadi the story that I love much. Yang kisah yang paling indah. Kiranya pada Natal ini kembali kasih dan anugerah Tuhan menyegarkan, menguatkan, dan menginspirasi. Seperti doa-doa tadi, kita memikirkan untuk bagaimana berbagi kasih dan berita pengharapan Natal kepada orang-orang yang kita kenal, teman Handai Taulan. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan membaca dari Injil Lukas. Injil Lukas kita akan membaca dari pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua kita membaca dari ayat yang ke-25 sampai dengan 35. Tapi saya akan membaca terlebih dahulu dari ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Saya membaca. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 25 sampai 35 kita bertanggapan bersama. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Sekian jauh pembacaan firman. Sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami dimasukkan ke dalam satu kisah besar, kisah keselamatan, kisah keberkatan, satu garis sejarah, satu benang merah, karya anugerah-Mu. Kami yang tidak layak pada hari ini, anak-anak-Mu dihimpunkan untuk boleh setelah menerima segala berkat anugerah, kami bukan saja dikuatkan,
diteguhkan, dididik, dibangun di dalam kebenaran dan firman, diingatkan semua anugerah, dan dengan anugerah yang Tuhan karuniakan menopang kami, untuk memampukan kami untuk hidup melayani Engkau, hidup di hadapan Tuhan, untuk hidup berkenan pada Engkau, dan menunaikan semua apa yang menjadi panggilan. Terima kasih Tuhan, kiranya di dalam masa-masa Natal, kembali kami disegarkan oleh cinta kasih, dikuatkan untuk kebaikan Tuhan. Dan jika ada yang dalam kepicikan, kesusahan, merasa Tuhan tidak baik atau Tuhan mengabaikan, biarlah kami diingatkan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami ingin berbagi kasih berita pengharapan kepada orang-orang yang juga mengalami kesulitan yang belum ada jalan keluarnya. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Semua mengatakan amin. Ketika seorang anak dilahirkan, selain orang tua melihatnya sangat spesial, orang banyak akan lihat, ya selamat ya, tapi wajar dan umum. Beda sekali ketika raja besar istrinya akan melahirkan. Apalagi ketika itu adalah kelahiran pertama. Dan jikalau itu kemungkinan entah laki atau perempuan di zaman dahulu tidak bisa mengetahui, sekarang lebih cepat mengetahui, maka seluruh bangsa itu sudah siap menanti. Karena kelahiran anak tersebut itu menentukan masa depan. The future king, the next king. Maka itu akan disambut. Gimana kondisinya? Apakah baik, sehat, cerdas, atau telo, atau ada cacat. Nah, ini akan menentukan satu masa depan. Orang akan menyambut karena inilah seorang anak raja, the future king. Ketika Yesus Kristus dilahirkan, ini bukan sekedar seperti yang lain. Ketika Beethoven dengan seorang pujangga, kalau tidak salah namanya Goethe atau siapa, ya, sedang berbincang, lewatlah seorang pangeran dengan berkuda. Lalu yang satu dengan hormat menyapa pangeran tersebut. Beethoven biasa-biasa saja. Pangerannya itu yang menghormati dia. Goethe atau teman yang namanya berbeda mengatakan, loh kok dia yang menghormati kamu, aku yang menghormati dia. Beethoven, orang yang antik, mengatakan, pangeran dan raja banyak, Beethoven di dunia cuma satu. Dia tahu akan keistimewaannya dia. Saudara gak usah ditiru-tiru, apalagi kalau kita bukan spesial. Ya. Ada orang tertentu yang adalah unik. Raja banyak, pembesar banyak. Tetapi Yesus itu berbeda, the King of Kings. The Lord of Lords, ketika dia lahir, ini bukan hal biasa. Oleh karena itu kelahirannya dikaitkan dengan banyak hal. Tidak bisa senyap tanpa tanda. Sudah ada banyak saksi yang ada. Dari Alkitab sudah ada banyak nubuat berita tentang akan datang seorang raja besar. Juru selamat, Mesias. Ada begitu banyak sampai ketika orang Majus datang, tanya, tapi sayang salah alamat. Tapi tetap ada satu petunjuk dari kitab dan orang ahli Taurat ditanya, mereka bisa jawab, di mana? Di kota Daud. Ya. Akan lahir Mesias. Yang saya heran lah, orang Majus datang, mereka kok gak ikut ke sana, mendahului, jangan ketinggalan. Itu yang heran. Pengetahuan boleh ada, tapi respon hati kadang itu berbeda. Lalu saudara, selain itu juga ada tanda dari alam. Saya dulu juga pernah membaca cerita-cerita, karena saya bertumbuh dengan banyak membaca cerita, silat, cergam, macam-macam novel. Ketika akan lahir orang raja besar itu tanda di langit itu ada. Jadi ada orang itu ya itu hebat-hebat. Sekarang aja saya belum sepinter orang-orang yang di pelaut. Orang pelaut itu kadang kompas itu kalau sampai rusak mereka tidak masalah. Karena bisa membaca bintang. Itu bisa petunjuk arah itu mereka bisa tahu.
hal-hal apa yang akan terjadi. Karena orang itu bisa membaca pertanda alam. Maka saya sangat percaya bahwa orang Majus bagian penting dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ada banyak sekali pertanda dari lahirnya seorang raja besar yang kita kenal sebagai Mesias. Tetapi yang kita dapatkan, yang kita baca di sini sesuatu yang lebih khusus. Itu bagaimana ada di Yerusalem seorang Simeon yang percaya akan datangnya akan raja besar Mesias ini. Dan dia bukan sekadar tahu, tapi dialah aktif ya di dalam pergulatan pengalaman. Dia bukan penonton pasif, tapi dia di dalam proses, dia di dalam pengalaman, dalam aktif. Dia bukan penyaksi, tapi yang mengalaminya sendiri. Adalah seorang di Yerusalem bernama Simeon. Satu misteri, siapakah dia? Mungkinkah keturunan seorang rabi besar? Dan dalam studi mereka, ada orang yang setelah sekolah banyak kehilangan apa yang paling penting, inti daripada iman dan karakter dan kerohanian. Tapi kadang dari latar belakang orang-orang yang hebat, kadang sebagian orang kaya raya, mereka itu punya bijaksana jiwa yang bahkan orang rata-rata itu tak punya. Karena di dalam keluarga mereka itu ada orang yang punya jiwa yang luhur. Kadang orang yang kaya itu kadang itu kayak bajingan. Ya. Kadang dari orang-orang yang bawah itu punya jiwa yang luhur. Dan keluhuran itu tergantung pada bagaimana memiliki atau tidak. Simon itu siapa? Kita tidak membahas dalam semua spekulasi yang pasti tidak ada keputusannya. Siapa sesungguhnya dia? Dia dikatakan dengan 3 ciri. Pertama, benar. 2, saleh. 3, menantikan penghiburan bagi Israel. Nah, ini merupakan karakteristik yang sangat positif. Kita membaca di sekitar kelahiran Tuhan Yesus orang-orang yang luar biasa. Tuhan Yesus yang mulia, yang bersinar mulia tetapi dibungkus di dalam bukan hanya kain lambin tapi satu bayi mungil yang tak berdaya. Yang seperti dibawa protek daripada orang. Raja semesta, penguasa langit bumi yang memelihara hidup manusia. Malaikat itu kaget. Pangeran surgawi kita sekarang di dalam satu bayi yang kecil. Tetapi kita lihat dengan mata iman dan memang ada faktanya. Itu bahwa ada Yusuf yang seorang yang benar. Seorang yang saleh. Ya, seorang yang tulus. Ada orang Majus. Ada Simeon, ada Hana, ada Maria, ada Zakaria, ada Elizabeth. Saya tertarik dengan orang sekitar. Orang sekitar. Orang sekitar yang kadang justru menjadi satu latar belakang keunggulan melampaui superlatif dan supreme, ultimate daripada orang-orang hebat yang lain untuk menunjukkan kehebatan. Saya ketika mendengarkan dalam satu seminar-seminar di Jakarta, para pengkhotbah hebat-hebat, kadang setelah mereka berbicara, saya melihat Pak Stephen Tong punya sesuatu hal yang agak khusus. Ya. Kadang kita sering dengar, kadang-kadang udah pernah dengar khotbah yang sama. Ya. Dan jadi biasa. Tapi ketika ada pembicara-pembicara lain, tiba-tiba kita lihat ada sesuatu keunggulan berbeda. Kadang kita perlu dengan melihat perbandingan. Kadang ada orang itu tidak mengenal suatu kemuliaan dari orang yang kadang biasa. Sampai ketika ada orang hebat itu menghormati orang itu. Kita berharap, orang yang biasa saya bergaul itu siapa ya? Kok dihormati luar biasa? Kadang kita itu tidak bisa menghargai sesuatu yang berharga. Ketika mereka itu bukan sombong-sombongkan diri. Siapakah Yesus? Kadang orang anggap dia itu begitu biasa. Tapi kalau kita memperhatikan orang-orang hebat aja begitu tunduk seperti kata daripada seseorang. Kalau Shakespeare datang, kita akan berdiri. Kalau presiden datang, kita akan berdiri. Presiden masuk, kita semua berdiri.
Ketika Yesus masuk, kita duduk berleha-leha dan ngantuk-ngantuk. Di mana hati kita? Di mana rohani kita? Di mana kepekaan kita? Ketika tokoh-tokoh penting masuk ke dalam satu ruangan, kita semua bangkit berdiri. Waktu Tuhan Yesus masuk ke dalam ruang ibadah, what should we do? Worship Him. Amin. Ya, gua khotbah gini aja kalian melempem. Gimana bisa dapat khotbah yang bagus? Kamu bikin lemah saya. Dan saya tidak mau lemah. Saya harus tetap berkhotbah yang baik. Ya, karena jemaat reform kadang melemahkan pendetanya. Coba di gereja karismatik, amin, amin. Pendetanya makin semangat. Ya, jangan main-main. Coba kalau you ajak orang makan, kasih makan, gimana enak gak? Lumayan, malas deh kamu. Ya, maka orang sangat senang sama seorang yang pemakan. Ya, kamu nggak punya modal apa, cuman pinter makan. Gimana? Enak banget. Lain kali dia bikin lagi, semangat. Ya, inilah apa namanya teknik teori tentang belajar. Ya, walaupun seorang pendeta tidak bisa, pengajar tidak bisa di sana ogah, lalu dia ya malas. Tapi satu syarat orang sangat diberkati adalah the readiness of the heart. Kesiapan hati. Nah disitulah pentingnya doa, Tuhan buka. Waktu kita mengabarkan Injil, kita pusing kebentur sama tembok yang tidak bergemi, yang tidak bisa, yang sangat tebal. Dan dengan cara apa? Dengan doa, perhatian, kasih sayang, orang mulai terbuka. Situ kadang ya khotbah tidak perlu panjang. Khotbah tidak perlu hebat, hanya butuh sentuhan Tuhan. Orang diberkati. Milikilah hati yang ketika dalam ibadah itu doa. Bukan satu gelas yang ditutupi. Tapi doa. Sampai ketika ada firman Tuhan disampaikan. Kata yang bukan penekannya di situ. Roh Kudus berbicara, itu untuk aku. Kristus prome, Kristus bagiku, firman bagiku. Bukan kita mengatakan, wah teman saya gak datang, ini cocok untuk dia biar dia bertobat. Ya. Tetapi setiap orang hanya seperti demikian, intermezzo belajar tentang mendengarkan khotbah. Apalagi kalau sudah ngantuk-ngantuk, selesailah sudah. Orang yang benar dikayos, a righteous, a good man. Bukan good dari dirinya, tapi di hadapan Tuhan. Dia orang yang tegak lurus dengan firman. Dia orang yang dibenarkan Tuhan. Yang hidup sesuai dengan firman. Yang saleh, eulabes, devout, pious. Seorang yang saleh. Seorang yang punya hati yang mengabdi. Seorang hati yang takut. Seorang hidup di dalam satu mengabdi, hormat, rendah hati, menghormati Tuhan. Semua pembelajaran yang baik membuat orang itu memiliki satu attitude yang baik. Celakalah jikalau orang-orang agama justru orang yang paling jahat. Ya. Nah inilah krisis yang terjadi. Tetapi semua hal itu, kebenaran itu, didikan itu, pembelajaran itu membuat rendah hati. Saya pernah ucapkan satu kalimat, menurut saya itu kalimat bagus sekali. A reformed person is the most humble person in the world. Nah, itu tantangan bagi kita. Orang reform adalah orang yang paling rendah hati. Karena mereka berisi, mereka mengerti, mereka tahu. Ya. Dan orang harus belajar. Ya, galak-galak, macam-macam itu akhirnya harus rubah. Ternyata yang berhasil itu adalah lembut seperti Taoisme, Lao Tzu. Ya, sampai ada seorang pun berubah. Dulu galak, sekarang jadi lembut, lucon, macam-macam. Ada yang telah berhasil dan justru dengan lembut menang. Dengan rendah hati menang. A reformed person ketika berbelajar mungkin menjadi sombong. Tapi mereka akan menjadi makin berisi, makin tunduk, makin rendah hati, makin lembut, dan itulah seperti tai chi, kelembutan yang mengalahkan kekerasan. Kayak silat aja. Ya. Yang menantikan penghiburan bagi Israel, waiting for God.
to save his people, the people of God. Yang katanya lah, singkatnya lah, orang yang menantikan Mesias yang datang untuk keselamatan bagi seluruh umat. Nah inilah orang yang hidup di hadapan Allah dalam ketulusan menurut sesuai dengan firman Tuhan yang tidak dicemarkan oleh dunia, hidup dalam mengabdi kepada Allah dan melayani Dia dan menantikan datangnya juru selamat. Orang saleh menantikan datangnya juru selamat karena sebelum juru selamat datang ada sesuatu bentur, ada suatu tembok, ada suatu hambatan yang belum selesai. Anugerah itu perlu datang baru, ada suatu new person, new creation, new era. Ini orang saleh perjanjian lama. Dan kita lah orang dalam perjanjian baru. Ini adalah ciri-ciri orang yang benar. Yang ketika Yesus datang hadir. Di masa ketika berkat terbesar dari Allah akan dicurahkan. Dengan kedatangan Mesias akan menjadi realisasi janji keselamatan yang besar. Ada orang-orang yang saleh yang telah siap menantikan. Salah satu prinsip doa adalah bahwa bukan kita jadi baik, kita doa, kita merubah dunia. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Agustinus, doa adalah Allah yang mengerjakan hal besar, menggerakkan kita untuk mendoakan, menyiapkan kita untuk karya besar yang Dia mau lakukan dan menggerakkan, menyiapkan hati kita untuk menyambutnya. Selaraskan hati dengan Tuhan. Tuhan yang merubah, kita hanya sinkron dengan Tuhan. Dan kita mendoakan dengan yakin apa yang Tuhan telah nyatakan dan bimbing. Ini satu pengertian doa daripada Agustinus yang bagi kita orang reform, wah ini sangat baik. Dan tidak membuat jatuh kepada pasif, Tuhan tentukan itu apa doa. Atau kita menjadi orang yang Armenian. Kita yang menentukan. Kalau manusia tidak menolong dirinya, Tuhan tidak menolong orang yang tidak menolong dirinya. Nah, itu bukan prinsip reform. Ketika di mana masa berkat besar akan Tuhan lakukan bagi dalam keselamatan, kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan menyiapkan orang-orang yang saleh menyambut Dia. Ketika Allah bekerja untuk memberkati, maka kita harus melihat dengan hati. Melihat hidup kita dipersiapkan untuk menyambut Allah dan karyanya. Ada pertanda dalam kehidupan ini. Ada dalam hidup orang dan masyarakat umat Allah. Bahkan dunia sekeliling kita. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk lihatlah sekeliling kamu. Pandanglah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Allah mengerjakan pekerjaan di tengah dunia. Dan orang beriman seperti dikatakan oleh Habakuk. Melihat, pergilah. Keluar, melihat Allah bekerja. Dan kita adalah orang yang dikatakan oleh firman kitab Korintus. Orang dunia tidak bisa menilai orang Kristen, kadang salah. Tapi kita diberi pengertian untuk menilai segala sesuatu. Kita diberikan hikmat. Jadi orang Kristen harus kembali adalah orang yang paling cerdik, pandai di tengah dunia. Dan Alkitab ada mencatat orang-orang yang paling pintar, cerdas, pandai adalah orang-orang umat Allah yang dipakai Tuhan, yang diurapi dan disertai Tuhan. Ada Yusuf, ada Daniel, ada Tuhan Yesus yang mengatakan kamu tidak mengerti zaman. Ada orang-orang yang kemudian mereka itu dipakai. Kita tidak semua orang Kristen bisa mampu gini. Kita mesti menjadi penopang seperti pendoa bagi yang menopang Musa yang berdoa. Dan kita Musa yang mengangkat tongkat dan kita yang menopang. Ada orang-orang besar yang memimpin kita dan mereka perlu topangan. Bagaimana ada orang-orang yang melihat dan kita nanti diajar untuk bisa memahami. Bagaimana kita melihat gereja. Gereja yang mengalami kesulitan karena berbagai krisis-krisis yang terjadi. Krisis doktrin, keimanan, pengajaran, kelakuan, kehidupan warga. Gimana dengan dunia yang kita lihat? Saya melihat kalut, kacau. Ya. Bagaimana kita menguraikan tentang masalah, jangankan Rusia, Ukraina, sekarang lebih parah lagi. Bagaimana memahami akan Israel dan Hamas?
kita melihat gimana Indonesia, duta besar kita, lalu mau lakukan apa dan sebagainya. Hati sebagai orang Kristen, ya tidak merasa sesuai. Lalu informasi yang ada sesungguhnya apa yang terjadi? Siapa yang mesti dibawa ke mahkamah? Ya, lalu Guterres terakhir bicara mengenai harus ada pengadilan terhadap orang-orang Hamas yang telah lakukan pelecehan. Setelah berminggu-minggu baru muncul, sebelumnya mengutuk-ngutuk. Ini sudah menjadi politik, tekanan, sebagainya. Lalu ada satu hal yang mungkin orang mengabaikan. Yaitu bagaimana percaturan dalam perang proksi yang telah memainkan secara berpuluh-puluh tahun. Dan di Indonesia kita jadi korban daripada semua kebohongan. Gus Dur mengatakan mereka tidak bisa dipercaya. Hamas tidak bisa dipercaya. Tidak pernah apa yang dibicarakan itu benar, bohong. Dan mungkin banyak orang Indonesia bagian daripada pembohongan, pendistorsian, penanaman berita-berita untuk kemudian sudah digiring pada opini. Lalu ini satu saat menjadi sesuatu tekanan internasional bangsa dengan bangsa. Yang saya pikirkan adalah di dalam ketidakpengetahuan dan keterbatasan saya. Mungkinkah satu menjadi kekacauan yang menjadi blok-blok, belum lagi Rusia sudah ada semacam apa? Kalau Moldova bekas wilayah Uni Soviet yang kemudian terpisah ketika Uni Soviet pecah dan Rusia ada banyak yang lain. Kalau mau ikut-ikutan gabung ke Uni Eropa, berikutnya akan diserang. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh tetangga-tetangga. Maka mereka ingin ada berkiblat kepada Uni Eropa, kepada NATO, kepada Barat. Tetapi sulit. Mau gabung akan dihajar. Gak mau digabung mungkin pangkas apa? Yang apa dipegang lo, serahkan duit itu apa namanya itu? Kopas. Dikopas ya? Benar dikopas ya? Hah? Bukan, dipelek apa? Diminta duit itu loh, anak kecil itu. Hah? Dipalak gitu ya, dipalak. Ya. Yang penting Anda ngerti. Ya. Anda membenarkan istilahnya. Ya, dipalak. Ya. Ya. Serba susah. Dan ini menjadi suatu kondisi yang sulit. Termasuk kondisi negara kita yang saya cukup khawatir. Dulu saya berharap, dulu banyak orang berharap kepada pemerintahan yang segera akan berakhir. Tapi setelah itu kita lihat banyak yang sulit. Nah, sekarang memasuki pemilu sulit. Ada 3 pasangan, ada satu yang mungkin biasa kita akan berarah ke situ, tiba-tiba jadi 2. Dan gereja orang Kristen menjadi pusing. 2 atau 3, 3 atau 2, 2 atau 3, 3 atau 2, 2 atau 3, 3 atau 2, 2 atau 3, 3 atau 2. Pusing. Mana yang benar? Mana yang mesti dipilih? Ya. Dan kita ini belum selesai. Kalaupun dipilih, kalaupun kita teriak-teriak, Tuhan yang nentuin, ini penghiburan kita. Tapi kita juga bagaimana berperan nanti di dalamnya untuk hati-hati memilah, memilih dengan bertanggung jawab. Tapi setelah itu bagaimana? Mungkin nanti akan banyak ricu. Ya, kalau misalnya yang 2 yang menang, gimana dengan masalah MK itu terus dikorek dan bisa damai. Gimana kalau yang ketiga yang menang, apakah lalu itu menjadi baik? Yang kedua apakah jadi lebih baik? Kalau yang pertama, mungkinkah Tuhan akan segera datang? Ya. Tak tahu. Jadi melihat semuanya itu sulit. Adakah orang saleh yang berdoa menantikan Allah? Hidup yang benar, saleh berharap pada kedatangan. Bagaimana dulu Simon mengharapkan kedatangan Mesias. Kita menantikan apa pekerjaan Tuhan di masa kita. Kiranya ini menjadi satu refleksi dari Simeon. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Itu dia yang diurapi Tuhan. Dia bukan hanya seorang yang belajar, doktrin benar, karakter baik, tapi punya jiwa yang kering. Ya. Saya dengarkan kita nyanyi, saya agak kurang suka.
Karena nyanyi kita itu, kalau Anda makan makanan itu tidak ada garamnya. Pujian dan penyembahan adalah sesuatu yang paling menggairahkan. Khotbah menguatkan, ya, menyemangatkan, mempertobatkan, membuat menangis, membuat terhibur, membuat bangkit. Momen ibadah adalah momen yang sangat dahsyat. Ada banyak waktu-waktu yang kita kerja banyak hal, tapi adalah momen-momen of truth di dalam gereja. Dan di dalam ibadah pujian, itu karunia Tuhan, intan berlian, emas, dan semua akan anugerah. Penuh dengan sukacita, ada lagu, ada musik. Maafkan, saya sudah lama ingin tidak banyak bicara ibadah. Nyanyi, tapi seperti tak ada garam. Tak ada jiwa, tak ada semangat untuk menyanyi dari hati dan sebagainya. Dan Anda akan melihat bagaimana kita saling memberkati. Kita tidak kedinginan. Karena setiap orang memegang, mereka punya kayu bakar, tak mau dibakar. Semua mati kedinginan. Tapi kita menyemangati dan orang luar akan datang. Wah, Allah ada di sini. Dan mereka diberkati dengan pujian. Mereka melihat kehadiran Tuhan. Karena kita mengalami kehadirannya. Maksud saya di dalam kaitan ini adalah bahwa Simon bukan orang yang belajar banyak tetapi kering. Dia tahu banyak prinsip, banyak hidup benar. Tapi sepertinya kering. Dia seorang memiliki suatu dinamika. Seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Allah bukan sekedar ide, kerohanian bukan sekedar satu latihan yang ketat. Kaku seperti Immanuel Kant atau orang-orang stoik. Tidak semua orang mampu tahan. Dan apakah itu yang benar? Kita di hadapan Tuhan. Benar, baik seperti anak sulung. Tapi kering. Sebaliknya dia hidup bergaul dengan Allah. Allah sungguh real nyata dalam hidupnya dan dia bergaul erat dengan Tuhan. Dan Allah menyatakan kepadanya. Saudara, Allah menyatakan kepada dia bahwa sebelum dia mati, Mesias sudah datang. Dia akan melihat. Itu spesial. Ya, dari banyak orang saleh yang menantikan Mesias. Dia mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Banyak orang keagamaan itu adalah suatu agama kosong. Tapi bagi orang yang sejati Allah itu real dan mereka bergaul. Dia punya satu hidup agama yang hidup, yang dinamis, yang dipimpin. Banyak orang itu hidup percaya Allah, doktrinnya benar. Tapi hidupnya ateistik. Allah tidak dialami, doa tidak nyata, doanya kena tembok. Tidak ngalamin. Kering, sedih. Orang-orang luar mengatakan itulah gereja yang tidak punya Roh Kudus. Kita marah sama mereka. Tapi tolong kasih tahu sama mereka kenapa mereka salah. Tell them why they are wrong. Tell them. Make them believe us that our God is real. Dan kita berjalan dengan Tuhan. Jangan membuat mereka mengatakan ngomong tok. I come to the garden alone. Why the dew is still on the roses? And he walk with me and he talk with me. Ku dengar suaranya lembut. Aku bergaul. Saudara, ada orang yang mengajar sampai kelewatan. Aku tadi pagi minum kopi sama Tuhan. Aku tadi pagi sampai anak kecil diajarkan. Itu saya kelewatan. Ini kelewatan. Tapi mereka sedang mencari sesuatu yang ada di Alkitab. Ada dalam kerohanian. Inilah semangat mereka, tapi mereka kebacut. Kita juga punya kebacut. Kita buang semuanya itu. Makanya banyak orang itu seperti mau mati. Kering. Dan saya melihat bahwa banyak orang yang dulu di reform tersebar tak tahu kemana, termasuk ke gereja yang dulu yang sering kita kritik. They empty, kering. Ya. Tidak demikian dengan Simeon. Kita bisa dengarkan suara Tuhan, tapi ingat dan belajar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Stephen Tong dalam seminar berapa puluh tahun.
suara Roh Kudus, hati nurani, dan suara setan. Kita harus bisa membedakannya. Tapi bukan berarti tidak ada. Amin saudara. Ya tuh, diajak amin aja diam gitu. Ya. Tidak ada semangat dengar. Ini kan bikin aku tidak semangat loh. Lalu ngeluh pendetanya bikin ngantuk. Itu yang bikin saya ngantuk. Ya. Itu yang salah. Itu yang salah. Aku udah ngomong gitu, itu diam gitu. Itu yang salah. Karena sudah terbiasa. You make a bad habit always. Seperti saya dulu pernah lakukan. Dengarkan firman, terus semua dibuang. Saya juga berdosa. Saya juga ada di lingkungan yang sama dengan kalian. Kita biasa semua firman, isi banyak dibuang, kering. Terlalu banyak dengar. Tidak sempat untuk mencerna. Tidak sempat untuk melakukan. Too much sometimes is very bad. Maka kadang retret orang itu bukan di ceramah. Sesi 2, 1, 2, semangat. Sesi berikutnya, sudah loyo. Pinjam fotokopi ya catatan kamu. Akhirnya kita bawa ke rumah. Raknya rohani, hidupnya tidak. Catatannya banyak. Kita tidak boleh kehilangan dimensi ini. Tapi ini bukan sesuatu yang subjektif menyesatkan. Harus membedakan suara Roh Kudus, hati nurani dan setan. Dan kita percaya Allah itu hidup. Amin. Allah itu nyata. Kita mau dibimbing, kita bergaul, kita bergumul. Dan bersyukurlah kalau hidup kita ada kesulitan. Karena membuat kita hidup. Seorang berkata sama saya takut hidup saya itu kaya. Karena tidak ada nilai perjuangan. Dia alamin. Dari keluarga yang semua cukup, tidak ada nilai perjuangan. Ketika dia mau menyerah, pastor mengatakan, ayo. Karena dari keluarga yang ada perjuangan. Aku juga takut miskin. Karena khawatir aku miskin, aku berdosa. Apa yang dia takutin? Sikap yang tidak tepat. Ada orang kaya sangat baik. Ada orang miskin sangat baik. Ada orang kaya sangat brengsek. Ada orang miskin sangat buruk. Attitude-nya. Nah, itulah yang harus kita miliki. Di tengah kekacauan, kerusakan, hidup di tengah dunia yang sangat menyedihkan. Di tengah padang gurun kering, terik, menyengat, mematikan. Tak ada pengharapan. Biar kita menemukan oasis, mata air, ada tumbuhan, ada pohon korma, ada air yang menyegarkan. Bayangkan teriknya waktu-waktu lalu sampai berapa Celsius. Waduh, keluar rumah itu terik sekali. Tapi ketika ada kesegaran, ada pengharapan. Saya sering bergumul dengan apa hubungannya ya gereja dengan dunia. Saya sering bergumul tentang khotbah. Saya mesti khotbah apa? Saya kadang melihat orang khotbah, wow pendeta itu cukup diterima. Waktu saya dengar dia khotbah, jemaat dengan semua pengetahuan yang dari sekolah minggu sampai sekarang, mau dibawa kemana? Kadang kita melihat ada ragam-ragam kehidupan, ada sebagian orang Kristen seperti terkungkung dalam satu wilayah gereja yang tidak ada kaitan sama dunia. Begitu mereka sampai di dunia, gak ada kait-mengkait. Ada orang yang aktif, waktunya habis di sekolah, di gereja, di luar, satu hari dia akan ketinggalan, tak dapat apa-apa. Ada orang yang belajar di luar, menjadi sekuler dan tinggalkan Tuhan. Bagaimana menggabungkan, mengkaitkan itu. Dan saya rasa tidak ada masalah dengan wawasan dunia Kristen, wawasan dunia reform. Itu bagaimana semua itu ada kaitan. Allah adalah Allah atas segala sesuatu. Kita doa Bapa kami bahwa Dialah Tuhan atas semua wilayah dan semua kesalehan itu membawa umat Allah keluar dan menjadi terang. Dunia tidak akan tertolong dengan orang-orang hebat tanpa roh Tuhan. Dan orang yang penuh roh Tuhan bukan orang yang tidak terkait dengan dunia. Dan inilah sesuatu yang menjadi pergumulan saya, tetapi tanganku terlalu pendek, kemampuanku sangat terbatas. Bagaimana ini satu saat bisa dilakukan? Mulai perjuangan puluhan tahun, harus puluhan tahun ketika ketinggalan.
Ya. Dan dari sekolah-sekolah Kristen yang baik, dari gereja yang bisa menerobos semua kungkungan yang memperbodoh, ya, kita bisa kembalikan orang saleh adalah bekal untuk dunia diberkati. Karena dunia ini tidak ada pengharapan. Ketika orang saleh disiapkan di gereja, mereka siap keluar dan di situ mereka bisa berperan, memberi arah, memberi petunjuk, memberikan hikmat supaya tidak ada salah langkah. Kadang satu salah langkah itu akan deretnya panjang. Saya pusing dengan masalah MK. Ya. Hanya masalah itu, lalu itu akan kalau tidak hati-hati nanti berpanjangan. Diungkit-ungkit, digali-gali. Seperti tangan kita ada satu cacat, digali-gali, kerok-kerok. Satu hari bernanah, satu hari masuk ke jantung, lalu satu hari mati. Penanganan kalau tidak dilakukan dengan bijak. Disitulah butuh bijak, hikmat, pimpinan, pertolongan. Kalau kita tidak salah, kita salah langkah di jalan tol. Salah langkah aja, hanya per detik, mati. Cacat. Setiap langkah dipimpin Tuhan. Dan kita perlu Allah. Allah itu hidup. Kita perlu iman yang hidup, menghidupi Allah. Ayat 27-28, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Kamu datang ke gereja, so easy, so simple, and look like nothing. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ini kalimat luar biasa. Saudara bayangkan, Yusuf, Maria bawa bayi Yesus untuk lakukan upacara pentahiran dan mempersembahkan anak sulung korban. Ya, kira-kira berapa lama mereka akan stay di sana? Berapa lama? Paling berapa jam? Kalaupun lebih lama karena mereka tinggal di Galilea, mungkin hanya berapa hari. Tidak tahu. Sekalian berziarah, kita kemana lalu sekalian. Tapi tidak mungkin lama-lama tiap hari nunggu kayak jualan, bikin toko di situ. Terus tiap hari. Tidak. Berapa lama Simeon menantikan kedatangan Mesias? Puluhan tahun. Setelah puluhan tahun akan segera mati. Kalau waktu Yesus dibawa dan dia tidak datang, what will happen? You get the point? You get the point? Kalau Yesus dibawa ke bait Allah dan dia tidak datang. Dan kalau itu hanya per jam dan meleset. Dia tidak akan pernah untuk melihat. Apakah dia sesuai dengan janji Tuhan, tidak mati-mati. Menjadi orang yang sudah 200 tahun tidak mati-mati. Itu penderitaan. Itu tidak mungkin. Atau dia akan mati dan tidak melihat Mesias itu. Itu juga satu masalah. Ini janji Tuhan. Get the point? Betapa pentingnya dia datang. Dan dikatakan dia datang bukan kebetulan. Oleh Roh Kudus. Luar biasa. Roh Kudus menuntun dia ke bait Allah tepat waktunya. Ketika ada upacara dan saya tidak tahu gimana caranya. Apakah ada wangsit, apakah ada apa. Kita hanya diberikan kisah yang catat singkat. Alkitab aja sudah tebel. Ya, singkat. Tapi entah bagaimana dia bisa mengetahui dan dia mengangkat menatang. Masih ingat dia? Si monyet itu mengangkat Simba. Wah, inilah raja. The next king. Simba. Atau Odysseus mengangkat anaknya itu. Inilah ya anak dari Odysseus. Yang akan mewariskan. Ya. Simeon mengangkat raja di atas segala raja. Mesias itu. Dan bersyukur. Oh Tuhan. I'm old already. Soon will die. This is the salvation you give. Inilah Mesias. Bapak Abraham. I'm so lucky. I see the Messiah. David, our king, greatest king.
I'm so lucky. My grandfather, I see the Messiah. Betapa luar biasa. Inilah orang yang sangat diberkati. Hidup ini sangat perlu dibimbing oleh Tuhan agar setiap langkah dibawa kepada keberkatan. Amin. Bukan berarti bahwa segala sesuatu itu lancar, aman. Ada kalanya kita dibimbing ke jalan yang berliku atau ke jalan bebatuan. Seperti Tuhan Yesus dipimpin ke padang gurun dan dicobai. Tapi yang penting adalah dipimpin. Dan kita tahu pasti itu yang terindah. Allah bekerja dan memberkati. Dan itu dialami oleh orang-orang yang dia pimpin. Entah mereka patah kaki, entah mereka itu jatuh bangkrut. Tapi itu justru mundur 2 langkah, maju 3 langkah. Amin saudara. Yang penting hidup dipimpin Tuhan. Hal yang menyedihkan adalah ketika orang dijauhkan oleh Tuhan. Dihindarkan dari berkat. Saudara masih ingat gak ada satu kisah. Di dalam kalau tidak salah itu Yeremia. Karena waktu saya gak sempat untuk mencari ayat yang tepat untuk tunjukkan. Coba Anda bantu saya. Kalau tidak salah adalah Yeremia yang ketika dilawan, ditantang dan dimusuhi. Sampai digampar. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Nanti akan ada banyak makanan atau apa gitu. Lalu ketika orang sedang bersukaria untuk makan dan menerima berkat itu. Kamu akan mati diinjak-injak. Ada? Masih ingat? Hello, kok gak ada wajah jelas? Ada? Ada ya? Kamu akan mati diinjak-injak. Sedih. Ketika orang lain bersukaria diberkati. Ketika ada orang yang seperti yang tak ada jaminan untuk dapatkan apa. Tiba-tiba orang seperti Simon dari Kirene mendapat kehormatan untuk pikul salib. Wow, nama Simon Kirene tidak akan pernah dihapuskan. Ketika ada orang yang seperti luntang lantung atau kena kusta tiba-tiba dapat kesembuhan dan mujizat dan diberkati dan anak keturunan adalah garis keberkatan. Ada orang yang dibuang. Hari ketika orang bersukaria, dia diinjak mati. Itu kalau Tuhan membuang sangat sedih sekali. Tapi ketika orang diberkati Tuhan, kita ada segala kesulitan pun. Tuhan memimpin dalam jalan kemenangan. Ayat 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, now Lord, biarkanlah hamba-Mu itu mati pergi dengan damai dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah pujian, doa Simeon. Dia sudah melihat Mesias datang. Janji itu sudah dipegang. Bukan lagi ide kosong. Penggenapannya sudah terjadi. Ya. Imannya sudah menjadi satu kebenaran. Bukan lagi pengharapan. Ya. Tapi dia telah melihat, memegang nih Mesias itu. Dia sudah tua akan pergi meninggal, tetapi dia tidak meninggal dalam kegamangan, kebingungan, keraguan. Tuhan janji, tapi janjinya cuma tinggal janji. Ini sudah real, tapi dia telah melihat Mesias, melihat keselamatan yang daripadamu. Aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Berkat keselamatan bagi segala bangsa. Pengharapan berita Injil yang akan mendorong Jim Elliot pergi ke Ekuador itu. Simon sudah mengalami menerima dengan sukacita. Kematian jadi kecil. I will go in triumphant. Dalam kemuliaan, kemenangan. Kematian bagi banyak orang lah ujung perjalanan. Meraba-raba dengan harapan yang kosong kadang tertipu. Kasihan manusia di dalam dunia. Karena mereka memegang janji agama. Tapi mereka pergi menuju binasa. Manusia adalah makhluk yang sangat kasihan. Banyak derita, banyak ditipu. Seperti nasib sebagian itu jauh lebih buruk daripada binatang peliharaan. Manusia adalah makhluk kasihan. Sangat kasihan. Sangat-sangat kasihan. Manusia telah terkutuk. Hidup yang kosong, derita. Hidup susah, mati, takut. Menuju kekekalan dalam tipuan. Betapa penting pengharapan ini.
Eksistensi yang digumulkan oleh para filsuf yang membuat mereka mengalami angst, kegentaran, ketakutan yang mengerikan eksistensi kekal mereka. Sehingga kau bisa mereka meniadakan diri dalam kekosongan. Tak usah mikir. Menipu diri, mengkhianati diri, dan pergumulan real eksistensi. Apa kebenaran? Di mana tujuan hidupku? Where I come from? Aku datang dari mana? Aku akan pergi kemana? Apa makna hidupku? Eksistensi kekal ini tak main-main, saudara. Coba you menderita, you sengsara, you ingin ada sesuatu keabadian yang bahagia. You menjalankan hidup seperti hamster, seperti siklus kosong. You kehilangan kemanusiaanmu. Maka terberkatilah orang yang mengalami krisis, sakit parah, kekacauan, yang membuat mereka teriak, God help me. Mulai rohani. Mulai rohani. Dan orang yang hidupnya lancar adalah orang yang ditaruh di jalan yang licin. Naik mobil balap sekali, langsung melayang, masuk ke surga. Tidak ada remnya. Tidak ada rem. Tidak ada kesempatan untuk refleksi. Hidupnya terlalu lancar. Mereka nggak perlu Tuhan. Mereka meluncur licin. Tak tertahan-tahankan. Maka terberkatilah kalau kita mengalami akan semua pergumulan. Lebih bahagia pergi ke tempat duka. Ngelihat orang sengsara. Melihat, memahami makna hidup. Orang kaya, sukses seperti Salomo pun menyelidiki rahasia hidup. Itulah manusia yang punya roh dalam diri mereka. Tapi Simeon sudah mendapatkan konfirmasi dengan kedatangan Mesias. Kita orang Kristen adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan penghiburan yang paling kuat di dalam Yesus Kristus. Yang telah datang dari sorga. Mati sesuai dengan kitab suci bagi penebusan kita. Bangkit sesuai kitab suci memberikan keselamatan bagi kita. Naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang akan datang kembali untuk membawa kita bersama dengan dia di surga dengan sure, pasti. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui perenungan ini. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Natal telah tiba. Berita Natal setiap tahun. Tapi biarlah ketika kami menelusuri, merenungkan tentang orang-orang di sekitar ketika kelahiranmu, Bapak Simeon, dengan segala pergumulan seorang manusia di tengah kerentanan, kelemahan, ketidakberdayaan yang dikalahkan oleh usia yang terus bertambah, tapi ada kekuatan iman, pengharapan yang satu hari menjadi satu triumphant, satu kemenangan, satu kemuliaan, satu kegemilangan, satu syukur yang besar, pengharapan umat manusia yang menjadi satu berita sukacita sampai para misioneri rela mati untuk membawa kabar keselamatan ini bagi suku-suku bangsa yang sedang binasa. Betapa mulia Injil Tuhan. Betapa syukur kami kepada Engkau Yesus yang memberikan anugerah begitu besar. Bangkitkanlah jiwa kami, tolonglah kami, dengarlah doa kami. Tolong kami untuk mengimani seperti Simeon dan kami yang percaya bukan doktrin di otak saja, tapi hidup secara ateistik, kering. Tapi kami mengalami satu dinamika, hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bergandeng tangan dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dipimpin Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, berkatilah. Karena Engkau sayang, tapi bukan memanjakan kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita